Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ilham Nasrullah dengan NPM 101207737 dari kelas L5 Manajemen dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses peramalan tenaga kerja dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Agus Alamsyah. Peramalan tenaga kerja atau forecasting. Menurut Firmansyah dan Mahardika 2018 halaman 41, bahwa meramalkan atau forecasting merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memperkirakan waktu yang akan datang dengan cara melihat keadaan yang akan datang atas dasar sistematis dan kontinu serta berdasarkan di mana ia bekerja. Faktor-faktor dalam forecasting. Yang pertama, yaitu forecasting atau peramalan merupakan prediksi nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan kepada nilai yang diketahui dari variabel tersebut atau variabel yang berhubungan dan beberapa faktor umum lingkungan yang mempengaruhi peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi secara global. Yang kedua yaitu reaksi dan tindakan pesaing kita dapat memperhatikan segala reaksi dan tindakan pesaing agar pola peramalan yang ditetapkan dapat mengimbangi pesaing tersebut. Lalu yang ketiga yaitu tindakan pemerintah secara makroekonomi mengakibatkan pola peramalan dapat berubah. Menurut Makridakis dan kawan-kawan pada tahun 2003 halaman 24. Jenis peramalan. Peramalan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada jangka waktu atau jangkauan horizon waktu yang digunakan. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2017 halaman 114, yaitu ada 3 jenis peramalan berdasarkan tentang waktu atau jangkauan horizon. Waktunya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peramalan jangka pendek, yakni peramalan yang hanya mempunyai rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi pada umumnya kurang dari 4 bulan. Yang kedua yaitu ada peramalan jangka menengah, merupakan peramalan yang memiliki rentang waktu dengan hitungan bulanan hingga 3 tahun. Lalu yang terakhir yaitu ada peramalan jangka panjang, yaitu merupakan peramalan yang mempunyai rentang waktu 3 tahun atau lebih. Sementara itu, menurut Heiser dan Render pada tahun 2017, jenis forecasting juga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu ada peramalan teknologi atau technological forecast, merupakan forecasting yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncur produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Lalu yang ketiga yaitu ada peramalan permintaan atau demand forecast, adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Sifat hasil peramalan. Forecasting atau peramalan tidak harus selalu 100% akurat, karena kesalahan merupakan salah satu dari sifat dasarnya. Namun hal tersebut tetap tidak mengurangi manfaat dan fungsi yang dapat dilakukan oleh kegiatan ini. Asalkan saat membuat peramalan atau menetapkan suatu peramalan, kita harus mempertimbangkan berbagai hal berikut, seperti yang pertama yaitu peramalan pasif mengandung kesalahan. Artinya, peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Pengurangan ketidakpastian tersebut adalah value yang sangat tinggi dalam perencanaan dan berimbas pada seluruh kelancaran fungsi manajemen secara keseluruhan.
Lalu yang kedua yaitu peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Nah, oleh karena itu, forecasting pasti mengandung kesalahan. Maka, adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir yaitu peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Lalu yaitu metode forecasting. Yang pertama yaitu ada metode forecasting kualitatif. Merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seorang atau judgment. Seseorang yang melakukan merupakan instrumen utama dan secara natural harus dilakukan oleh seorang ahli. Sehingga penaksiran juga sering disebut sebagai expert judgment. Dengan demikian, metode peramalan ini yang bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intuisi, emosi, dan pengalaman seseorang. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2017, halaman 139 mengklasifikasikan peramalan kualitatif dalam beberapa metode, yaitu yang pertama ada juri dan dari opini eksekutif, atau pada metode ini data diperoleh dengan mengambil pendapat dari kelompok manajer level puncak dan seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik untuk menghasilkan estimasi permintaan kelompok. Lalu yang kedua yaitu ada metode Delphi, merupakan teknik yang menggunakan sebuah proses peramalan. Dalam metode ini, karyawan menggunakan teknik menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden dan hasil survei tersebut dijadikan sebagai pengambilan keputusan sebelum peramalan dibuat. Lalu ada gabungan tenaga penjualan, yang dimana pendekatan ini setiap tenaga penjual melakukan estimasi jumlah penjualan yang dapat dicapai di wilayahnya. Kemudian ramalan ini dikaji kembali untuk memastikan apakah peramalan cukup realistik dan kombinasi pada tingkat wilayah dan nasional untuk memperoleh peramalan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu ada survei pasar konsumen. Di sini metode ini meminta masukan dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa depan. Survei konsumen ini dapat dilakukan melalui percakapan informal dengan para konsumen. Lalu ada metode forecasting kuantitatif. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2017, halaman 139, forecast kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode matematis yang beragam dengan data histori yang terkait dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Metode forecasting kuantitatif yaitu ada time series forecasting dan associative forecasting method. Time series forecasting terdiri dari naive method atau pendekatan naif. Teknik peramalan yang mengasumsikan forecast permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode sebelumnya. Lalu ada moving average atau rata-rata bergerak, yang dimana peramalan menggunakan rata-rata historis aktual di beberapa periode terakhir untuk peramalan periode berikutnya. Dalam peramalan ini diasumsikan permintaan pasar tetap stabil. Lalu yang ketiga yaitu ada weighted moving average atau rata-rata bergerak dengan bobot, yaitu menggunakan asumsi dasar moving average, namun dilakukan berdasarkan bobot tertentu. Pemilihan bobot merupakan hal yang tidak pasti karena tidak ada rumus untuk menetapkannya. Lalu ada exponential smoothing atau pemulusan eksponensial. Metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan, di mana adalah sebuah bobot atau konstan penghalusan yang diperoleh dari peramalan yang mempunyai nilai antara 0 dan 1. Lalu ada exponential smoothing with trend adjustment atau penghalusan eksponensial dengan tren. Yang disesuaikan adalah ramalan penghalusan eksponensial sederhana dengan menambah dua konstanta penghalusnya untuk rata-rata dan untuk tren. Lalu ada trend projection atau proyeksi tren. Metode yang digunakan untuk mencocokkan garis tren pada serangkaian data masa lalu, kemudian
memproyeksikan pada masa depan untuk pencapaian jangka menengah dan jangka panjang. Lalu ada multiplicative decomposition atau sesional. Metode ini menegaskan bahwa terdapat perubahan lebar atau tinggi periode musiman dari waktu ke waktu. Lalu ada additive decomposition atau sesional. Dilakukan dengan mengurangi perkiraan tren dari seri. Lalu yaitu ada karakteristik forecasting yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria. Yang penting antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistennya peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Lalu ada biaya. Diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lalu lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, manual atau komputerisasi. Lalu bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukannya. Lalu yaitu kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan demikian, adalah hal yang percuma jika forecasting memakai metode yang canggih, tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan, karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologinya. Lalu ada langkah-langkah proses forecasting. Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan forecasting atau peramalan menurut Stephenson pada tahun 2018 halaman 74. Terdapat 6 langkah dasar pada proses peramalan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dari peramalan, bagaimana hasil akan digunakan, dan kapan akan digunakan. Langkah ini akan memberikan indikasi akan tingkat detail yang dibutuhkan dalam peramalan, banyaknya sumber daya yang dibutuhkan, dan tingkat akurasi. Yang kedua yaitu menentukan rentang waktu. Semakin panjang rentang waktu, maka semakin berkurang akurasi dari peramalan. Lalu yang ketiga yaitu pilih teknik atau metode forecasting. Yang keempat yaitu analisa dan rapikan data, karena data yang tidak akurat mengurangi validasi dan hasil peramalan. Yang kelima yaitu buatlah peramalan. Lalu yang terakhir, pantau hasil dari peramalan. Hasil peramalan harus diawasi dan dipantau untuk mengetahui apakah performanya memuaskan. Jika tidak, revisi lagi metode atau teknik yang digunakan. Uji lagi validitas dan data yang digunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.